tidak semua orang paham bahwa ketika orang berbuat korupsi itu pada dasarnya orang itu sakit. Kalau saya mau analogikan begini, kalau ada orang pengguna narkoba, yang harus kita lakukan apa? Direhabilitasi, agar dia berhenti berbuat menggunakan narkoba. Orang berbuat korupsi dibiarkan akan korupsi terus. Yang disampaikan Pak Prabowo ini tepat sekali. Cuman adalah yang menjadi penting adalah apakah penyampaian dari Pak Presiden ini kemudian diimplementasikan dalam suatu kebijakan untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Jadi ketika menangani, kita bisa melihat beberapa bentuk kejahatan dilakukan dan kemudian ada pengendali besarnya. Nanti kita bisa melihat siapa yang terkait dan seterusnya. Jadi pengungkapannya bisa sekaligus. Korupsi itu yang membuat negara pecah, yang membuat negara kemudian gagal di banyak kasus di beberapa negara yang terjadi. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast To the Point aja bersama saya Gaim Pampisit dan saya bersama dengan saya Pung Purwanto untuk membahas beberapa hal. Dan tamu kita kali ini Mas agak spesial ini. Spesial. Dia adalah wakil ketua Satgasus Optimalisasi Penerimaan Pajak. Penerimaan negara. Penerimaan negara, sorry. Penerimaan negara. Saya kalau ngomongin soal Satgasus jadi inget sosok tertentu yang namanya Ferdy Sambo. Tapi ini bukan Ferdy Sambo. Ini adalah Bang Novel Baswedan. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah, kabar baik. Ya. Sehat selalu ya Bang ya. Sehat, Ini alhamdulillah. Satgasus di kepala kita taunya Ferdy Sambo loh Bang. Memang ada Satgasus lain selain Satgasus itu di Polri sebetulnya kalau ketika Satgas biasa itu kan biasanya di bawah Satker ya. Kalau Satgasus itu di bawah Kapolri. Jadi pembedanya di situ. Dan Satgasus yang saya dan teman-teman ini adalah orang-orang yang dulunya ex KPK. Ketika ex KPK disingkirkan dengan TWK gitu kan ceritanya. Maka dari Polri punya kebutuhan waktu itu untuk membentuk unit terkait dengan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu dulu di Polri belum ada satkernya. Gitu. Belum ada. Karena pencegahan yang ada di Polri itu kan terkait dengan blue collar crime. White collar crime terkait dengan korupsi belum ada. Dan itulah yang kami diajak bergabung dan kemudian kami itu semuanya dari KPK. Fokusnya waktu itu terkait dengan pencegahan korupsi. Banyak hal yang kita lakukan di beberapa kementerian dan lembaga. Dan tahun ini berubah fokusnya menjadi optimalisasi penerimaan negara. Jadi sudah berjalan hampir 4 tahun sekarang. Udah banyak Bang yang diterima oleh negara? Tentunya banyak. Kalau kami kan sifatnya melakukan deteksi dari potensi-potensi korupsi dan kemudian kita melakukan pendekatan untuk melakukan aksi dan monitoring. Yang di situ beberapa hal kita memberikan rekomendasi ke beberapa kementerian dan lembaga. Dan tentunya melalui Kapolri ya. Terus deteksinya kira-kira hasilnya secara gambaran umumnya gimana nih Pak? Ya. Penerimaan negara yang paling banyak bobol di mana ini? Ya itu, ini penting ini untuk itu. Iya. Ya. Penerimaan negara itu memang yang paling besar dari sektor pajak. Pajak. Terus bea cukai ya. Dan kemudian PNBP. Rata-rata banyak persoalan. Tentunya persoalannya semuanya kaitan dengan fraud, dengan korupsi. Sehingga memperbaikinya kan bukan hanya ditindak saja, tapi memperbaiki sistemnya, memperbaiki regulasinya, terus melakukan upaya agar penerimaan negaranya bisa dilakukan secara optimal. Dan persoalannya memang cukup banyak dan saya kira kami dari Satgasus tentunya berhubungan dengan kementerian lembaga terkait untuk mendukung agar kepentingan negaranya bisa optimal. Nah, ini kan tiga-tiganya yang tadi disebut Bang Novel adalah di bawah Kementerian Keuangan. Betul. Di bawahnya Menteri Koboi kita itu. Ini mestinya sudah koordinasi belum ini? Udah ketemu belum sama Pak Koboi? Iya. Dengan menteri yang baru belum sempat ya karena memang beliau mestinya sibuk kan karena ketika menjadi awal menjadi menteri pasti banyak hal yang dilakukan. Selama ini kami tentunya berhubungan dengan bidang-bidang terkait. Contohnya kalau pajak sekarang ini kami koordinasinya dengan Dirjen Pajak.
dengan bea cukai terkait ya. Ya, dengan bea cukai kami dengan Dirjen Bea Cukai dan beberapa direkturnya. Cuman di pejabat yang baru ini kami belum sempat bertemu karena awal terkait dengan penerimaan negara kami fokusnya terkait dengan PNBP sebetulnya dan itu dihandle oleh Irjen Kementerian Keuangan. Jadi kami lebih banyak melakukan itu. Langsung kepada mereka ya. Iya. Untuk yang pajak udah ada temuan, termasuk bea cukai ini kan salah satu tempat uang yang sangat banyak ya. Bea cukai dan pajak ini. Bahkan Pak Prabowo sempat mau bikin badan penerimaan negara sendiri. Gitu. Nah, udah ada temuan atau ini, Bang? Memang menarik ya kalau bicara temuan persoalan itu kan kemudian akan menjadi suatu hal yang wow gitu ya. Tapi memang begini. Dari dulu hal yang terkait dengan pencegahan itu dilakukan secara silent. Karena kita melakukannya tentunya tertutup dan tidak terekspos. Ya, pastinya akan tidak terlalu banyak terekspos gitu ya. Tapi sebetulnya dampak dari upaya-upaya pencegahan itu pasti besar. Dan selama ini rekomendasi diberikan. Tentunya harapannya rekomendasi itu apabila dilakukan perbaikan potensi-potensi korupsi. Kalau yang sekarang terkait penerimaan negara tentunya akan bisa menjadi lebih baik. Sudah berapa rekomendasi, Bang, yang sudah diberikan oleh Satgasus? Ya, kalau yang penerimaan negara ini memang kami belum banyak ya. Karena di awal tahun sempat ada perubahan pola dengan adanya efisiensi dan lain-lain. Tapi kalau terkait dengan hal yang kami lakukan sebelumnya, tentunya cukup banyak rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan di beberapa kementerian dan lembaga. Kan tugasnya juga mendampingi. Tapi kan nggak semua lembaga mau didampingi kan? Iya. Persoalannya kadang-kala seperti itu. Masalah fraud atau korupsi itu biasanya ada saja oknum-oknumnya yang terlibat. Nah ini yang kadang-kadang membuat mereka orang-orang ini menjadi resisten. Jadi kalau dibilang nggak mau itu ya karena tadi punya kepentingan. Sepanjang kepentingannya untuk negara mestinya nggak ada istilah nggak mau. Harusnya mau ya. Kalau dia nggak mau atau resisten, nah itu red flag tuh. Wah ini ada persoalan ini pasti ini. Ini termasuk di BUMN juga Bang Novel? Kemungkinan enggak. Sementara enggak, karena kami jumlahnya sedikit. Kementerian lembaga aja berarti. Kementerian fokus lembaga di situ. Dan gini, khusus terkait dengan penerimaan negara, karena penerimaan negara ini yang paling mungkin kami melakukan upaya untuk membantu dengan kemampuan yang kami punya. Fokus kami lebih banyak ke PNBP sebetulnya. Kalau dengan pajak tentunya ada hal-hal lain yang kita perlu diskusikan untuk melihat permasalahan-permasalahan dan dengan langkah-langkah deteksi yang optimal. Harapannya bisa membongkar apabila ada praktek-praktek fraud yang besar di situ. PNBP ya namanya, penerimaan negara bukan pajak. Berarti itu sama kayak kalau di Kemenaker yang kemarin kasus Noel tuh? Pendaftaran K3 tuh PNBP kan sebenarnya? Ya. Sebetulnya PNBP banyak. Bahkan BUMN keuntungannya kan masuk PNBP juga. Ya kan? Kalau kita lihat terkait dengan pertambangan PNBP juga di situ. Terkait dengan sawit banyak juga PNBP. Jadi banyak sekali PNBP itu. Paspor juga termasuk bagian dari PNBP kalau nggak salah. Itu kalau diurutkan dari pajak, bea cukai, PNBP itu memang urutannya begitu. Yang pertama pajak, yang kedua bea cukai, yang ketiga PNBP. Iya. PNBP berarti gede memang juga ya kira-kira ya. Harusnya memang kalau kita lihat pajak itu sama bea cukai sekitar 80% ya. Kalau PNBP itu sekitar 17-an atau berapa persen gitu ya, berapa persen. Jadi memang potensi untuk ditingkatkan itu masih besar. Bayangkan ketika kita melihat sumber daya alam kita yang banyak, eksploitasinya juga dilakukan dan kemudian penerimaan negara dari eksploitasi itu harusnya kan cukup besar ya. Tapi ketika banyak permasalahan di sana, banyak fraud, banyak korupsi di situ, maka pastinya akan mengecilkan dari penerimaan negara. Pak Mahfud pernah bilang begini, kalau saja pajak dari batu atau pertambangan itu dikelola dengan benar setengahnya saja, itu bisa memberikan makan seluruh rakyat Indonesia. Iya. Berarti begitu besarnya penerimaan yang tidak masuk sistem keuangan negara ya berarti ya Bang? Iya, pastinya begini. Ketika penerimaan negara itu terkait dengan tambang ya, itu kan harusnya kan ada royalti di sana, ada pajak dan lain-lain. Dan memang faktanya
ada banyak komoditi tambang yang diduga diselundupkan keluar. Waktu itu kita perlu ingatkan bahwa Faisal Basri ya, Pak Faisal Basri almarhum pernah menceritakan bahwa hasil pengamatannya diketahui dalam kurun waktu sekian itu ada sekian juta ton yang kemudian terekspor, tidak tercatat sebagai ekspor di Indonesia. Betul. Ya. Itu kan pasti nggak ada penerimaan negara di situ. Udah hilang aja ya. Dan banyak lagi yang lain. Cuman sebetulnya begini, bicara penerimaan negara terkait dengan dugaan korupsi ya, dengan adanya tambang-tambang ilegal ataupun pola pengelolaannya yang dilakukan dengan cara korupsi, itu sebetulnya semua pintunya itu ada di kepabeanan harusnya. Jadi memperbaiki kepabeanan ini menjadi faktor penting. Tapi saya lihat kemarin beberapa waktu lalu Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan untuk melakukan fokus perbaikan di situ. Dan itu bagus sekali. Jadi kepabeanan yang akan jadi kepabeanan mestinya. Karena bayangkan kalau seandainya ada tambang, kemudian apakah diambil di luar dari areanya atau banyaklah modus-modus operandinya ya. Dan kemudian ketika dibawa keluar, itu kan mestinya dari kepabeanan akan bisa mendetek. Betul. Berapa nilainya? Ya, dari situ kemudian bisa ditelusur lebih jauh ke belakang. Apa masalahnya, siapa yang berbuat dan seterusnya. Siapa yang terlibat, aparat yang membackingi, itu semua masih harus diusut. Berarti udah kolektif, udah susah ya kalau udah kolektif gitu. Ya, susah kan bukan berarti nggak bisa kan. Iya, betul. Nah, ada ini nggak, Mas, potensi pernah dihitung nggak potensi penerimaan negara kita tuh yang sebenarnya berapa sih kalau diurus dengan benar gitu ya? Kemarin si Pak Saididus pernah bilang ada 7.000 triliun yang tidak masuk di sistem keuangan negara. Terus kemudian berikutnya kita sama Benix yang investor itu bilang itu sekitar, kalau menurut saya sih 3.000 triliun yang nguap aja tuh. Nah, gimana kalau dari sisi Satgasus nih? Ya memang perlu dilakukan penelitian yang spesifik ya sehingga biar ketahui. Tapi saya yakin dari Kementerian Keuangan seperti kemarin Pak Purbaya sudah bicara seperti itu, tentunya mereka juga punya data soal itu. Dan kami juga melakukan riset dengan beberapa bidang. Karena memang datanya data yang tertutup, jadi kami nggak bisa publish ya. Tapi intinya kerugiannya itu cukup besar dan memang harus diperbaiki. Besar ya? Angka besar ya? Pasti angka besar. Bahwa jumlahnya masih dirahasiain. Bukan tertutup, karena memang kami tugasnya tidak untuk memberikan rekomendasi saja. Kami nggak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan langsung gitu kan. Dan data yang kami peroleh pasti data-data tertutup. Itu kalau kerugiannya bisa dibikin sekolahan, berapa banyak sekolah tuh, Bang? Tergantung kerugiannya berapa. Tapi yang pasti memang begini ya, praktek korupsi di sektor sumber daya alam ini sangat besar. Bukan hanya bicara dari uang negara saja yang hilang, tapi juga bicara kerusakan lingkungan. Dan banyak lagi lah persoalan-persoalan lain. Dan kalau kita lihat, persepsi ya soal tambang ya, kepemilikan tambang. Kan ini mesti harus didudukkan dengan cara yang benar ya. Karena kebanyakan orang punya wilayah tambang, dianggap semua hak di bawahnya itu punya dia. Padahal bagaimana kalau cara berpikirnya nggak seperti itu. Itu milik negara, diberikan hak untuk mengelola, untuk mengolah sebagai kontraktornya, nanti dia diberikan hak keuntungan dari apa yang dia lakukan. Intinya milik negara harusnya. Nah, sekarang yang bagaimana ini? Lah, rezim tentang pertambangan ini memang harus didudukkan dengan cara yang benar. Jangan sampai kemudian ada persepsi seolah-olah ketika punya area, semuanya punya dia. Dari bawah tanah sampai langit itu miliknya dia gitu ya. Saya kira konsepnya mestinya nggak seperti itu harusnya. Sehingga ada orang yang punya tambang itu kaya sekali. Dia punya kekayaan sebegitu besar sampai bisa beli pesawat. Gitu. Jadi ini kan kita aneh gitu. Dia mengeruk tambang dari bumi Indonesia, tapi dikuasai sepenuhnya oleh dia. Negara cuma dapat pajaknya aja. Sementara kerusakan dan segala macam dibiarkan. Ini kan mesti diubah ya persepsi ini. Dan lagian begini, bicara tambang di sana bukan berarti bisa diambil dengan semaunya sendiri. Karena dampak lingkungan masih harus dihitung. Terus yang kedua, kalau kita lihat tambang ini kan kebanyakan kan mengeruk ya. Kalau mengeruk itu kan
ada tanggung jawab untuk menutup kembali reklamasi. Tapi masalah dana reklamasi juga masih banyak persoalan hari ini. Uangnya kemana dan seterusnya, apakah kemudian ditutup dengan benar, apakah kemudian dikelola dengan benar uangnya. Belum lagi tambang-tambang yang masuk ke area kawasan hutan. Itu juga banyak sekali persoalan-persoalan itu. Dan itu semua memang harus dihentikan dan ada upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan pola pertambangan itu sehingga manfaatnya betul-betul buat negara, buat masyarakat, dan pola-pola untuk mencari keuntungan sendiri yang merusak lingkungan, merusak kepentingan masyarakat itu harus segera dihentikan. Waktu jadi penyidik di KPK, Bang Novel, pernah nggak melakukan penyidikan dalam korupsi tambang ini? Secara sendiri saya belum pernah. Tapi saya pernah bersama-sama dengan tim yang lain yang sifatnya saya supporting, saya membantu. Waktu itu kalau nggak salah terkait dengan Gubernur Sultra rasanya. Nah, itu saya pernah membantu dalam proses penyidikan, tapi bukan saya menangani langsung sendiri. Tapi memang persoalan korupsi di sektor sumber daya alam itu betul-betul luar biasa, kejahatannya begitu besar dan kemudian nilai kerugian negaranya itu sangat besar. Negara rugi itu bukan hanya uangnya yang hilang, tapi kewajiban negara untuk memperbaiki dari lingkungan yang rusak itu kan menjadi nilai yang nggak terhitung. Iya, itu kan sampai Pak Prabowo kan geram tuh di pidato 17-an itu, sampai backing jenderal-jenderal. Iya. Tolong jangan ini kan. Itu artinya kan memang mungkin Pak Prabowo udah baca data ya. Ini uang kita yang lenyap dari sini itu besar sekali. Gitu. Sementara kita mau nyari dana untuk MBG aja masih susah kan? Untuk efisiensi macam-macam. Nah, sementara di pihak sana uangnya itu, waduh, udah dibuat pesta gitu. Kita lihat ini dulu ya. Lihat ada yang pidatonya Pak Prabowo. Ini adalah yang saya lihat, ya, yang kita harus beresin nanti semua ini adalah suatu, menurut saya, perampokan sistemik. Sistem yang dibuat dan kelengahan elit kita selama ini sehingga kekayaan kita terkeruk. Berarti sistemik ya? Jadi begini, tadi menarik yang dikatakan sistemik tadi. Sistemik dalam konteks kejahatannya. Tapi jangan sampai kitanya sebagai aparatur atau sebagai mewakili negara bertindaknya parsial. Itu salah. Nah, kita harusnya juga melakukan perbaikan secara sistem juga. Agar yang ditindak itu menimbulkan efek jera buat yang lainnya juga nggak berani berbuat lagi. Dan orang yang masih punya potensi berbuat sulit atau nggak bisa berbuat karena sistemnya dibuat sedemikian ketat. Nah, ini harusnya yang dilakukan. Karena tadi yang disampaikan Pak Presiden kan ketika menyampaikan betapa marahnya melihat praktek korupsi, itulah dulu kami ketika di KPK melihat fakta-fakta itu. Dan saya kira semua orang ketika mengetahui betapa parahnya perbuatan korupsi, maka orang pasti marah sekali ketika dia punya nasionalisme yang benar. Nah, kalau kita lihat lagi, korupsi kan pada dasarnya kan mengkhianati negara. Nah, ini yang mesti harus dilihat bahwa persoalannya ini begitu luar biasa, begitu besar, dan kita mesti mendorong semua pihak untuk betul-betul mau untuk memperbaiki. Memperbaikinya bukan parsial, tapi secara sistematis sehingga bisa berdampak yang berkelanjutan yang baik. Bang, itu harus dilakukan. Pernah nggak, Bang, waktu menjadi penyidik KPK ngelihat betapa luar biasanya orang melakukan tindakan korupsi sampai Bang Novel sendiri sampai bingung gitu, gimana ngomongnya, gimana yang mesti dilakukan? Mulai dari mana gitu? Ya. Saya kira di KPK rata-rata yang banyak menangani perkara atau yang senior, mereka mestinya ngerti bagaimana praktek korupsi itu terjadi di semua aspek, di semua bidang. Bahkan bidang-bidang yang terkait dengan kebutuhan pokok, distribusi pangan, hampir semua distribusi pangan ada praktek korupsinya. Jadi luar biasa betul, dan itu harus dibenahi. Pembenahan ini tentunya akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk melakukan pembangunan. Bayangkan kalau praktek korupsi itu dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik, atau ditangani hanya parsial,
dipilih mana yang mau ditangani, tidak ditangani secara menyeluruh. Maka kebijakan pemerintah apapun pasti akan sulit, pasti akan rumit. Tapi kalau pemberantasan korupsi bisa dilakukan dengan efektif, pasti juga akan timbul deterrent effect atau efek jera, orang takut. Istilahnya ada yang bilang efek gentar, orang nggak berani berbuat korupsi. Deterrence. Dengan begitu maka kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan diimplementasi dengan cara yang baik. Kebocorannya akan lebih kecil dan seterusnya. Itu ya mestinya. Efek gentarnya belum efektif ini kayaknya. Saya melihatnya kok sepertinya masih jauh ya. Tapi kan kita lihat gini. Kita itu sebenarnya pengen cepat korupsi selesai juga ya. Misalnya sekarang ini lomba-lomba nih, KPK ngejar koruptor, kemudian Kejaksaan ngejar koruptor, bahkan digelar semua tuh duitnya berapa triliun. Kepolisian nggak mau kalah juga, ngejar koruptor juga. Ini apakah bukan sesuatu yang bisa disebut sebagai sistemik, Bang? Atau masih parsial mereka? Saya malah melihatnya masih parsial ya. Karena perbaikan sistem itu mestinya terkait dengan regulasi, pengawasannya, pengendaliannya, kepastiannya ada penindakan yang benar. Karena begini, penanganan perkara korupsi yang besar sekalipun, jangan hanya dilihat besarnya perkara, tapi dilihat ketika perkara besar ditangani, apakah kerugian keuangan negaranya dipulihkan apa tidak? Apakah aktor intelektualnya disentuh apa tidak, dijago apa tidak, ditindak atau tidak? Tapi kalau korupsi besar, ternyata yang ditangani hanya operator saja, kerugian keuangan negaranya yang dipulihkan cuma di bawah 5%, saya kira orang nggak takut berbuat korupsi. Orang pikir, wah berbuat saja masih bisa cara untuk menghindar. Masih uang hasil korupsi masih bisa dinikmati, diambil. Itu jadi permasalahan. Masih bisa nego. Berarti efek gentarnya belum ini. Saya melihatnya begitu, karena tentunya memastikan bahwa praktek memberantas korupsi itu betul-betul dilakukan secara efektif. Caranya adalah memastikan penanganan perkara itu efektif dan optimal. Kalau penanganan perkaranya hanya parsial, bahkan aktor-aktor intelektualnya belum tertangani atau nggak tersentuh, maka saya kira orang nggak takut untuk dengan penindakan yang dilakukan. Tapi kan selama ini misalnya tokoh-tokoh politik yang biasa, tokoh-tokoh yang kuat lah ya, biasa misalnya mantan menteri, yang sudah ada yang beberapa masuk gitu. Itu juga kayaknya belum cukup ya bikin efek gentar. Korupsi laptop misalnya, korupsi haji juga aja. Haji belum ditahan. Belum itu gimana Bang? Ya, memang begini ya. Idealnya memang penanganan perkara seperti tadi, bisa tuntas, siapapun yang terlibat ditangani. Baik dia dalam rezim yang dalam kelompok kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Siapapun yang berbuat korupsi, dia telah melakukan kejahatan serius. Tapi kalau ternyata yang ditangani hanya sebagian saja, nah ini saya kira orang masih berani berbuat korupsi. Nah masalahnya gini, kan kita geram nih sama korupsi. Tindakan udah ada, penyergapan juga ada, bahkan urusan yang ada urusannya sama yang di atas, ibadah paripurna yang harusnya itu suci, itu pun juga dikorupsi. Artinya ternyata korupsi itu nggak ada urusannya sama agama sebenarnya, karena bahkan yang kita pengen naik haji pun juga duitnya juga dikorupsi. Nah, sementara di Kementerian Agama ini kasusnya sekarang ada di KPK. Sampai sekarang lambat sekali penanganannya. Nah, menurut Bang Novel, kenapa ini sampai sekarang publik menunggu belum ada tersangka yang ditetapkan? Iya. Saya tentunya nggak tahu persis ya, kenapa sebabnya. Cuman saya bisa mengira-ngira paling tidak. Kalau penetapan tersangka memang mestinya bisa cepat ya, karena pemeriksaan itu dilakukan kalau di KPK itu di tahap penyelidikan sudah banyak konfirmasi dan pemeriksaan bukti. Artinya di penyidikan itu sudah memastikan saja dan menggunakan legalitas untuk meroleh bukti-bukti yang diperoleh di saat penyelidikan tadi. Dan tetapi memang kalau untuk menahan memang mungkin bisa jadi terkait dengan pasal-pasal yang menghitung kerugian keuangan negara, yang perlu menghitung kerugian keuangan negara, itu biasanya perlu waktu karena ada faktor eksternal dari auditor yang masih perlu melakukan penghitungan.
Kalau penetapan tersangka mestinya segera tuh. Ya. Kalau nggak segera, ya mesti bisa ditanya itu. Kenapa kok lama-lama gitu? Ya. Yang inkrah aja belum ditangkap. Oh gitu. Ada yang inkrah belum ditangkap tuh. Tapi Kementerian Agama tuh masuk banyak PNPB kan? Itu masuk tim Satgasus nggak? Enggak. Kebetulan kalau Kementerian Agama kan pengelolaannya kan dari dana calon jamaah haji, dana masyarakat berarti ya? Dana masyarakat. Nah, Bang, ini banyak pertanyaan di sosial media, orang berdebat terkait dengan salah satu saksi kasus haji, Khalid Basalamah. Ya. Menurut Bang Novel, selaku orang yang lama di KPK, melakukan penyidikan, ada yang bilang dia terlibat, ada yang bilang dia tidak, ada yang bilang dia dijebak, tidak tahu, segala macam. Menurut Bang Novel, posisi orang dalam konteksnya hal itu kayak gimana sebenarnya statusnya? Iya. Memang begini, untuk mengukur keterlibatan seseorang, kita harus lihat fakta detailnya. Tentunya terkait dengan Ustadz Khalid ini, fakta detailnya apa, penyidik yang lebih tahu tuh. Dan prosesnya tentunya ada bukti yang kemudian tersampaikan ke media, baik yang bersangkutan langsung ataupun orang lain gitu kan. Tapi mungkin ada juga bukti yang nggak sampai ke kita gitu. Jadi melalui media. Sehingga kita untuk mengukur nggak tahu. Tapi poinnya adalah yang pertama begini. Di beberapa pembahasan media sosial dan media juga itu kan disampaikan bahwa karena Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang dianggap terlibat. Saya kira nggak seperti itu. Itu menurut saya perspektifnya nggak tepat tuh. Tapi yang harus dilihat adalah apakah ada perbuatan yang dia lakukan yang itu masuk kualifikasi terlibat dalam perkara korupsi yang ditangani sekarang ini. Perbuatan harus dilihat. Karena kalau soal uang, siapapun pihak yang diuntungkan dari perbuatan melanggar hukum, perbuatan salah, yang perbuatan salah itu adalah dalam perspektif perbuatan korupsi, maka segala keuntungan itu tidak boleh diakui. Nah, ini yang harus dilihat dan kemudian bisa juga diambil atau disita. Dan dalam konteks mengembalikan, tentunya ini harus dilihat sebagai itikat baik. Toh juga seandainya siapapun orang yang sebagai pelaku kejahatan korupsi mengembalikan uang, itu tidak menghapus kejahatannya. Jadi perspektif itu tidak sederhana dilihat, oh mengembalikan uang berarti terlibat. Nanti besok-besok pelaku nggak ada yang mau mulangin dong. Atau orang yang dapat keuntungan karena itu nggak ada yang mau mulangin dong. Padahal memulangkan harus dilihat sebagai hal yang positif. Tapi poinnya adalah, apa perbuatannya? Nah ini yang mesti harus dilihat. Kalau ada faktanya jelas, saya bisa mengira tuh. Tapi faktanya saya nggak tahu persis. Karena di perbuatan itu nanti bisa dinilai dia melanggar ketentuan undang-undang atau tidak gitu ya? Iya, karena begini juga, perbuatan dalam konteks berbuat jahat itu ada orang yang berbuat sendiri, ada yang berbuat bersama-sama, ada yang turut serta berbuat, ada yang membantu orang untuk berbuat. Jadi ada beberapa kualifikasi. Ada levelnya ya. Itu. Kalau menurut Bang Novel ini terlampau lama nggak? Karena kasus kuota haji, bancakan kuota haji kita sebutnya ya. Bancakan kuota haji ini kan sudah dipansuskan sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Kemudian ketika Pak Prabowo jadi presiden, kemudian setelah itu bergulirlah di KPK. Dan selama pansus itu, Menteri Yakut tidak pernah hadir sama sekali. Nah, ketika Pak Prabowo jadi presiden, barulah masuk ke KPK. Berarti ini kalau sampai 20 Oktober udah hampir setahun nih, Mas. Kasus ini berjalan. Kalau saya melihatnya begini, bicara terkait dengan pansus ya, waktu itu pansus membicarakan terkait dengan masalah penggunaan kuota. Jadi yang dia temukan tuh peristiwa. Peristiwa yang dia temukan. Tentunya dalam konteks pemeriksaan di pansus tidak memeriksa mendalam yang terlalu jauh ya. Tapi peristiwa itu kemudian ada dugaan kaitan dengan suatu perbuatan kejahatan. Dalam hal ini tidak pidana korupsi. Maka di KPK menindaklanjuti untuk menilai peristiwa tadi itu fakta-fakta perbuatannya apa saja dan siapa saja terkait untuk menentukan apakah peristiwa itu adalah kejahatan atau bukan. Dalam konteks kejahatan di KPK ada aturan khusus yang mengatur adanya kewajiban untuk menilai alat bukti
kalau ada dua alat bukti atau dua alat bukti permulaan ya, dua bukti permulaan maaf, maka itu bisa ditingkatkan dalam proses penyidikan. Dalam konteks ini artinya KPK sudah menemukan tuh sebetulnya adanya fakta perbuatan dan adanya dugaan bukti permulaan terhadap seseorang. Yang semestinya KPK ya kalau ditanya mestinya ya kira-kira pelakunya itu sudah tahu lah gitu. Tinggal menguatkan alat bukti untuk ditetapkan secara formal mestinya. Atau KPK lagi bingung juga karena ketika dilihat, oh ternyata banyak yang menerima. Iya. Bisa kalau gitu. Banyak tidak semua harusnya. Iya nggak? Mestinya begitu. Harusnya. Bang Novel pernah nggak ketika mengusut kasus korupsi, oh ternyata ada menteri yang terlibat, oh ternyata ada ketua ormas atau apa, pernah nggak Bang? Terus akhirnya lambat gitu? Enggak. Kalau ya mungkin gara-gara dulu saya dan teman-teman ini kalau tangani perkara, ada siapapun yang terlibat kita tangani yang benar, maka di-TWK-kan gitu ya. Kira-kira itu barangkali. Tapi konteksnya begini ya, orang seringkali salah paham ya, bahwa ketika kita menangani kasus korupsi, pada dasarnya, contohnya seseorang ya, orang ini berbuat korupsi, kita tangani perkara korupsinya, kita sedang berbuat baik untuk dia padahal. Ya ini yang orang nggak paham nih. Kenapa? Orang berbuat korupsi ini sebetulnya tidak serta-merta dia berbuat, tapi ada persoalan kepribadian, ada suatu mentalitas yang bermasalah gitu. Mentalitas bermasalah ini dia akan berbuat korupsi, berbuat curang, berkhianat segala macam. Maka ketika ditangani kan bagus, dia tidak bisa berbuat lagi. Betul kan? Cuma kalau dibiarkan dia masih berbuat terus. Nah, inilah maka persepsi itulah yang mestinya ada di penegak hukum, sehingga ketika ada siapapun yang terlibat, mau dia menteri kah, mau dia pejabat apakah, dia dengan senang hati menangani. Kenapa? Karena nolong dia biar nggak berbuat korupsi lagi. Betul begitu kan? Kan ada di DPR, anggota DPR bilang KPK lain kali kalau mau melakukan penangkapan kasih tahu dulu. Telepon ketua partai, minta izin. Aduh. Pak, menurut sewu, kita mau nangkep bapak nih. Dan itu berapa kali disampaikan oleh anggota DPR secara terbuka loh Bang. Abang sempat dengar juga kan? Iya, saya dengar. Ya itulah, tidak semua orang paham bahwa ketika orang berbuat korupsi itu pada dasarnya orang itu sakit. Gitu. Kalau saya mau analogikan begini, kalau ada orang pengguna narkoba, yang harus kita lakukan apa? Direhabilitasi, agar dia berhenti berbuat menggunakan narkoba. Orang berbuat korupsi dibiarkan akan korupsi terus. Ketika diambil di treatment ya, dengan cara ditahan gitu ya, dan seterusnya, kan menolong dia untuk tidak berbuat korupsi lagi. Sebetulnya itu, tapi kan tidak semuanya paham. Ada yang kemudian memikir kalau dia ditangkap kasihan dong keluarganya. Iya kan? Padahal dia berbuat korupsi, keluarganya juga akan rusak dikasih harta hasil kejahatan korupsi. Kan harusnya itu yang dipandang. Nah, persepsi inilah yang kemudian ada saja timbul upaya-upaya untuk membela, untuk melindunginya, itulah yang terjadi. Jadi kalau ada anggota DPR yang ngomong begitu, diapain enaknya Bang? Dinasihati lah. Atau jangan-jangan dia berbuat korupsi juga. Nah, itu yang harus dilihat. Kemarin waktu ada tayangan lagi nggak yang BUMN nggak ya? Belum ada ya? Nah, ini terkait dengan BUMN ya? Iya, BUMN. Kemarin kan Pak Prabowo mention banget itu. Nah, ini. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Ini sebenarnya ini buat Mas Novel, ini nggak ada hubungannya sama PKS waktu Mas Novel dulu mengambil presiden PKS ya dengan urusan sapi. Iya. Oh itu zamannya Mas Novel. Iya. Beliau yang nangkep. Ketua umum. Memang begini, yang disampaikan Pak Prabowo ini tepat sekali. Cuman yang menjadi penting adalah
apakah penyampaian dari Pak Presiden ini kemudian diimplementasikan dalam suatu kebijakan untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi yang efektif. Cocok tuh, benar. Kalau cuma hanya dihimbau-himbau saja, dicela begitu ya, atau marah ke forum publik, tapi tidak ada upaya yang langsung, yang sungguh-sungguh, yang kuat, yang konsisten, yang menindaklanjuti tadi, maka ya orang tetap berbuat korupsi begitu. Jadi berbuat korupsi nggak bisa hanya dihimbau ya? Nggak bisa dihimbau dan harus dilakukan tindakan nyata. Artinya kalau sudah begini Presiden, ini sebenarnya perintah untuk aparat di bawahnya yang memang bertanggung jawab terhadap pemberantasan korupsi mestinya ya. Kalau punya pikiran. Nah ini kan kalau ini perintah sudah diulang-ulang gitu. Iya. Apakah langsung minta dulu dipanggil terus kemudian diperintahkan kamu gitu? Ya karena begini, kita perlu ingat juga bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presiden itu KPK sudah dilemahkan. Ya. Kita harus lihat itu. Zaman pemerintahan yang lama ini. Ya, ada fakta-fakta di mana kondisi penegak hukum itu justru malah ya saya nggak yakin kalau sampai trauma, tapi khawatir paling tidak. Ya. Justru malah yang berbuat baik malah dimusuhi, disingkirkan, dikerjai. Nah, ini yang saya yakin itu menjadi persoalan. Jadi yang menjadi penting adalah perlu dibuat kebijakan yang jelas untuk menguatkan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi dan memaksa mereka. Saya katakan memaksa kenapa? Karena banyak juga aparatur yang takut gitu. Jadi harus dipaksa untuk betul-betul berani berbuat dengan sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Nah ini baru kemudian kita akan melihat hal yang menjadi disampaikan oleh Pak Presiden itu bisa terrealisasi. Dan satu hal lagi yang penting adalah selain dari memberantas korupsi dengan penindakan tadi, tapi juga melihat sektor-sektor mana yang bermasalah, diperbaiki sistemnya, regulasinya, dan kemudian dipastikan praktek-praktek yang sebelumnya yang bermasalah tidak terjadi lagi. Nah itu yang harus dilakukan. Ya, jadi penegak hukum itu perlu jaminan. Ya. Agar dia berani. Benar. Gitu ya? Iya, benar. Karena berapa banyak selama ini penegak hukum yang justru diserang. Saya dulu berapa kali diserang. Betul. Dan banyak lagi rekan-rekan di kejaksaan, di kepolisian, saya yakin juga ada yang ketika bekerja dengan benar justru malah diancam atau dimusuhi. Atau malah menjadi korban. Nah itu menjadi persoalan. Nah, kadang dimusuhi itu oleh teman-temannya sendiri juga kan, oleh lembaganya juga kan. Bisa jadi. Nah, lembaganya ini mungkin disupport sama yang lain. Entah itu partai politik, entah itu oligarki, kita nggak tahu ya. Iya. Sekarang begini, kita sudah banyak cerita sebelumnya. Artinya fakta-fakta yang terjadi sebelumnya sudah cukup banyak. Tentunya kita tidak perlu memaklumi apapun yang telah terjadi kemarin dan tidak boleh dibenarkan. Mau dia disupport oleh petinggi atau siapapun, baik dari legislatif, eksekutif atau siapapun, tidak boleh dimaklumi dan dibenahi. Saya kira bisa. Sekarang kan kalau kita hanya bilang bahwa dia di backup oleh orang kuat, kita nggak pernah selesai. Padahal orang kuat itu seperti apa? Orang berbuat jahat nggak pernah kuat gitu. Oleh karena itu kita harus melihat bahwa siapapun berbuat jahat, posisikan dia sebagai orang jahat dan harus diselesaikan pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Dan upaya untuk mendorong agar yang pertama peluang orang berbuat jahat itu menjadi lebih sulit, ditambah lagi dengan ketika dia berbuat jahat, dia akan segera mendapatkan sanksi ataupun mendapatkan penindakan yang semestinya. Saya kira orang nggak berani berbuat jahat. Nah, tapi sekarang yang lagi rame kan tersangka yang masih di luar negeri, disebut sebagai orang yang sangat kuat. Tapi di era sekarang tersangka juga, meskipun kita belum tahu ininya. Bagaimana dia memanggilnya dia ke sini, Pak? Gimana, Bang Nobel? Urusannya minyak lah pokoknya. Urusannya minyak lah ini. Gini, mestinya begini. Perkaranya kan melibatkan beberapa orang. Oke. Fakta perbuatan yang sudah ada, ajukan di pengadilan dulu. Agar terlihat sebetulnya perkaranya sekuat apa. Setelah itu paralel bersamaan dengan itu, siapapun yang ada perlu dihadirkan, kita negara bisa mempunyai kemampuan untuk menghadirkan. Harusnya begitu. Iya, mestinya. Nah, tapi perkara yang sudah ada mesti berjalan dulu untuk dilihat. Sebetulnya faktanya benar apa enggak? Kejahatannya seperti apa, biar publik juga paham.
Dan sekarang memang belum masuk pengadilan, Mas. Iya. Jadi itu dulu yang digelar ya, meskipun yang kan perkaranya sudah ada kan orang-orang yang tersangka lainnya. Yang ada dijalankan dulu kan ketahuan nanti. Sambil nanti siapa kan saya katakan tadi bahwa yang disebut pelaku kan ada beberapa jenis. Kadangkala ada pelaku yang melakukan sebagai operator atau tindakan awal gitu ya. Dan ada aktor intelektual. Nah ini. Mestinya itu ada strategi untuk bagaimana cara menanganinya. Dan kalau ada pihak yang di atasnya yang belum tertangani, yang di bawah mesti jelas dulu. Agar kita tahu nanti langkah berikutnya akan seperti apa. Jadi kita tidak hanya berwacana, tapi bagaimana penindakan itu dilakukan dengan segera. Salah satunya dengan segera menggelar persidangan di kasus ini gitu ya. Betul. Kalau nggak digelar-gelar berarti... Nah, karena memang kalau dalam... ini berlaku untuk semua perkara ya. Iya. Apapun perkaranya mesti begitu. Karena dalam film-film yang kriminal itu, penjahat, kriminal gitu, intelektual aktor itu kan memang kalau tersentuh itu prestasi luar biasa. Tapi biasanya nggak tersentuh, Bang. Kan biasanya gitu. Misalnya gembong mafia. Prestasinya belum luar biasa. Nah, itu makanya. kita sering bicara mafia migas. Waktu itu zaman Pak Jokowi kan dibentuk tuh Satgas Anti Mafia Migas. Begitu hasilnya sudah ditemukan, Satgasnya malah dibubarin. Dan mafianya juga tidak ditangkap. Sampai sekarang kita belum pernah tahu mana yang namanya mafia migas itu. Iya. Jadi nggak pernah kelihatan gitu. Jadi kita merasa ini pemberantasan korupsi ini sebenarnya serius atau enggak sih negara? Iya. Kalau Bang Novel merasakan hal yang sama nggak sama kita dan para netizen yang udah kayaknya udah lose hope gitu dengan situasi kita sekarang? Iya. Saya juga memahami mestinya hal itu yang dijadikan prioritas ya. Menangani perkara mesti tuntas. Siapapun yang terlibat ditangani. Memang contohnya masalah mafia migas ini kan banyak tuh fakta-fakta yang diungkap di media sekalipun, tapi kita belum menemukan pengungkapan yang tuntas ya. Walaupun memang nggak mudah ya. Kenapa? Karena biasanya mafia migas ini lintas jurisdiksi di beberapa negara itu, pastinya nggak mudah tuh. Tapi terlepas dari kesulitannya, upaya itu mesti harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi dan menyeluruh, karena ada juga beberapa pembahasan di beberapa media ternyata yang terlibat itu banyak sektor, tapi yang ditindak hanya satu area, gitu kan nggak benar juga. Penindakan harus dilakukan dengan jujur, dengan objektif. Tapi sebenarnya mampu kita. Harus mampu. Kita itu banyak. Mampu kita. Kita punya banyak orang yang punya keahlian. Dan keahlian untuk sebagai investigator atau penegak hukum atau jaksa penuntut ya, itu kita nggak kalah sama negara-negara lain. Dan kita orang-orangnya hebat-hebat. Itu udah diakui ya. Negara lain pun beberapa kali juga ngikutin perkembangan dari dulu KPK yang dulu gitu ya. Betul. Nah ini kalau timnya Bang Novel terlalu banyak di dalam kayaknya cepat segera dikeluarin. Iya, mesti dikeluarin. Jangan tim hebat begini jangan dikandangin. Mesti banyak keluar. Jangan disuruh jadi dosen aja. Ngajar. Salah satu perburuan atau penangkapan atau pembukaan kasus yang menurut kita cukup besar itu adalah kasus Kemenpora, Hambalang. Melibatkan siapa yang waktu itu di Kolombia tuh lari, siapa namanya itu? Si Bendahara Nazarudin itu salah satu yang cukup besar lah, karena semua yang terlibat kena, bahkan menterinya pun kena. Setelah itu kita nggak pernah lihat lagi ada. Itu yang saya tangani waktu itu. Nah itu kan. Zamannya itu gimana Bang ceritanya bisa akhirnya semuanya, bahkan orang yang dekat dengan presiden sekalipun tetap bisa ditangkap? Iya. Tentunya proses untuk investigasi itu panjang ya. Dan kita perlu kesabaran, ketelitian, karena fakta-fakta soal perbuatan korupsi itu seringkali itu dibicarakan oleh banyak pihak. Nah, kita mesti teliti, melihat semua fakta-fakta, dan kemudian ketika menangani perkara, itu kita bisa berpikir secara komprehensif. Jadi tidak hanya difokus satu perkara saja, tapi kita bisa melakukan penyelidikan yang lebih luas untuk melihat bagaimana sih pola kejahatan itu dilakukan. Siapa sih aktor-aktor yang mengatur perbuatan-perbuatan itu sampai bisa terjadi. Karena kalau dalam kejahatan yang sifatnya besar, itu aktornya pasti aktor-aktor pengendali yang punya pengaruh yang besar pula. Nah, itu yang mesti harus dilihat. Jadi ketika menangani, kita bisa melihat
beberapa bentuk kejahatan dilakukan dan kemudian ada pengendali besarnya, nanti kita bisa melihat siapa yang terkait dan seterusnya. Jadi pengungkapannya bisa sekaligus. Termasuk kepergian Nazarudin ke Kolombia waktu itu udah dideteksi sama KPK ya? Iya, tentunya untuk mendeteksi kan kita pasti kerjasama dengan beberapa negara. Dan kita punya kedekatan dengan aparatur di antar negara, sehingga untuk upaya melakukan tindakan hukum, baik itu mencari bukti, menyita aset maupun mencari orang, itu bisa dilakukan dengan lebih mudah harusnya. Nah, saya cuma mau bilang karena ada yang orang yang kasus migas ini, yang katanya orang besar ini, ada di negara lain juga sebenarnya. Jadi kalau Nazarudin aja bisa di Kolombia, ya pasti ya. Kalau cuma di Asia Tenggara mah kecil ya. Tapi kita perlu lihat juga, di kasus EKTP, kan ada Paulus Thanos waktu itu kabur juga. Iya. Nah, itu kan perkaranya juga kita selesaikan, walaupun waktu itu kita belum sempat mendapatkan Paulus Thanos, tapi keburu undang-undang KPK dilemahkan, terus kemudian kami dikeluarkan, ya itu menjadi persoalan. Tapi perkaranya tetap diungkap dengan jelas, sehingga ketika kita berhubungan dengan negara lain untuk upaya mengembalikan seperti sekarang sedang berlangsung, kalau nggak salah di Singapura untuk Paulus Thanos, itu proses perkaranya sudah dibuka dengan apa? Ya, sebuka-bukanya lah gitu. Ada dua yang udah jadi tersangka, tapi ada di luar negeri kan. Yang pertama Yuristan, kasus Chromebook. Yang kedua Rija Khalid dalam kasus ini nih, BBM yang tapi dihandle oleh Kejaksaan Agung ya, dua-duanya ya. Jadi sebenarnya kalau buat jemput mereka mah sebenarnya bisa aja. Iya. Selalu ada cara lah, selalu ada cara. Dan negara mestinya sepanjang kejahatannya jelas dan bisa dijelaskan kepada negara di mana tempat orang itu berada, biasanya negara tersebut akan membantu. Ini memang kalau ibarat drama series itu tuntas ya, dari seri 1 sampai akhir gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin di seri 3 udah ditutup nih. Belok-belok dulu. Bang Novel, waktu masih di KPK, pernah nggak lagi nanganin kasus tuh suruh berhenti? Nah, itu. Dan kasusnya apa? Gini. Pertanyaannya berat juga ya. Tapi gini, upaya untuk mengintervensi selalu ada. Baik dari internal maupun dari eksternal. Dan sebetulnya orang mau intervensi itu lihat-lihat juga, dia lihat-lihat orangnya. Ketika orang ini tahu bahwa kita ini nggak bisa diintervensi, yang mau intervensi juga segan gitu. Saya kira seperti itu. Sama seperti suap ya. Kalau orang yang mudah disuap, penyuap akan dengan terang-terangan menyuap. Tapi kalau orang ini nggak pernah mau menerima suap, penyuap juga nggak berani memberi suap. Ya, akhirnya disiram. Ini kan kalau nggak salah disiram kasusnya IKTP kalau nggak salah. Lagi nanganin IKTP ya? Nangani beberapa perkara. Termasuk IKTP ya? Termasuk IKTP. Ya, karena orang yang kena IKTP-nya udah bebas, Mas. Cuma ngasih tahu aja ke Mas. Dan begini, ketika kita bekerja untuk negara, bekerja untuk kepentingan yang luar biasa ya. Contohnya kalau berantas korupsi kan kepentingan luar biasa karena itu hajat hidup orang banyak lah yang kita perjuangkan. Itu suatu kemuliaan. Dan bagi saya ketika saya berbuat hal yang baik, maka saya nggak perlu takut dengan siapapun. Dan ini saya kira rata-rata penegak hukum yang terbiasa menangani kasus besar, mereka punya prinsipnya seperti itu. Jadi ketika kita nggak takut, maka potensi untuk bisa mengungkap kasus besar-besar itu bisa dilakukan dengan lebih besar kemungkinannya. Dan tidak takut bukan berarti kita nggak mitigasi, bukan berarti kita nggak hati-hati. Tapi kita tidak pernah akan takluk, walaupun kadang sesekali kalah ya. Dikeluarkan dari KPK kan termasuk kekalahan kecil ya. Tapi kita tidak akan pernah mau tunduk untuk disuruh untuk berbuat yang nggak benar. Ya. Harusnya Pak Prabowo bilang, kasih saya 10 orang kayak Novel Baswedan, saya berantas korupsi, itu harusnya tuh. Tapi tentunya berantas korupsi ini suatu tugas yang sistematis ya, bukan orang per orang tentunya. Dan saya kira negara ini memang harus dilakukan sesuatu yang sifatnya sistematis dan karena teratur ya. Koruptornya sistematis gitu. Jadi kalau kita parsial ya pasti kalah.
Betul, kalah. betul, pasti akan kalah. Efek gentarnya cuman ini nggak sampai orang bikin takut. Yang lebih mengerikan. Malah orang bikin ketagihan tuh. Yang lebih mengerikan segitu, gitu yang kan. lebih mengerikan, Mas. Aparatnya masuk dalam sistem itu. Sistem yang sistematis melakukan korupsi. Itu yang sulit kita. Ya, memang begini. Untuk bisa memberantas korupsi yang efektif, itu harus dimulai dari penegak hukumnya dulu. Nah, kalau perlu, kan kita pasti tahu kan bahwa korupsi di penegak hukum juga banyak. Apa itu? Memeras, menerima suap, itu kan juga banyak. Maka perbaikan itu harus dimulai dari penegak hukum dulu. Ketika penegak hukum diperbaiki, maka penegak hukumnya akan bisa bekerja melakukan kewajibannya dengan efektif. Nah, ketika kemudian penegak hukum melakukan tugas secara efektif, maka upaya memberantas korupsi akan luar biasa selesai dilakukan. Itu benar sih. Memang penegak hukum dulu ya kuncinya ya? Harusnya penegak hukum dulu. Begitu udah disidik, masuk ke pengadilan, hakimnya, jaksanya, kong kaling kong. Ngatur pasal. Ngatur pasal segala macam. Kita sering mendengar begitu kan. Dan itulah sesuatu yang lebih parah daripada praktek korupsi itu sendiri gitu kan. Itu lebih dahsyat lagi gimana caranya mereka punya kewenangan tapi mereka sendiri yang melakukan kejahatan itu gitu. Sama halnya seperti kita lihat di pemberitaan ketika ditemukan uang 1 triliun kurang lebih di rumahnya siapa tuh? Jarod Ricard. Yang orang MA ya. Markus. Itu kan mestinya menggambarkan bahwa berapa perkara itu yang sudah dimainkan. Dan siapanya yang terlibat. Nah, itu mesti harus diusut. Itu kan berhenti sampai Jarod Ricard aja itu. Saya khawatirnya begitu. Dan mengungkap semua apa adanya itu adalah salah satu upaya untuk deterrent effect dan mencegah agar tidak terjadi lagi ke depan. Harusnya itu. Sekaligus dipelajari pola mainnya gimana dan seterusnya. Sehingga perbaikan sistemnya juga dilakukan. Idealnya kan begitu. Nah, gini Bang Novel. Tadi kasus Jarod ini kan juga sebenarnya kan pasti kan ada, nggak mungkin dia sendirian gitu kan. Nah sekarang ini kan model kita ini justru takut kalau diviralkan gitu kan, yang era media sosial. Gimana caranya agar publik kita itu bisa mengawal, ya ini harapan satu-satunya kan publik mengawal bagaimana pemberantasan korupsi ini bisa tuntas gitu seperti yang Bang Novel tadi sampaikan. Gimana dengan menjaga energi publik Indonesia yang katanya ada masuk jalur surga dari orang Indonesia karena terlalu banyak menderita. Itu gimana Bang ya? Biar mereka ikut ngawal gitu loh. Karena tadi ternyata kalau sistematis ternyata ya mereka sendiri yang akan mengatur-ngatur di dalam. Nah sementara kan dari luar nggak bisa Bang. Dia nggak bisa ngelihat. Memang menarik ya. Memang idealnya dengan kondisi yang seperti sekarang, partisipasi publik untuk ikut mengawasi bisa berjalan optimal. Cuman kan persoalannya kan banyak masyarakat itu nggak paham. Ketika nangani perkara besar, besar bagus, padahal aktor intelektual nggak disentuh. Padahal kerugian-kerugiannya nggak dipulihkan. Ini contoh nih. Sehingga membincangkan seperti sekarang ini kita bicara seperti ini dan banyak lagi orang-orang yang anti korupsi juga membincangkan di banyak forum itu penting. Itu sebagai edukasi ke publik sehingga kesadaran bahwa semua orang itu punya kepentingan itu akan muncul gitu. Bayangkan kalau seandainya Mas lagi di jalan dompetnya diambil, sibuk kan, marah kan, ada upaya yang sungguh-sungguh. Tapi kalau korupsi kan coba lihat dompet kita uangnya nggak hilang gitu kan. Padahal secara nggak langsung beberapa bahkan langsung itu kerugiannya itu terjadi. Tapi kesadaran bahwa kita rugi itu kadang-kadang nggak sampai gitu. Kadang-kadang gini, saya juga masih bisa makan murah, gitu. Padahal kan ini sistematis, nanti kemana-mana kan. Betul. Jadi membincangkan itu membangun kesadaran itu hal penting untuk agar kita terus ingat bahwa korupsi itu kejahatan besar. Yang membuat Indonesia itu gini-gini aja dari dulu. Gitu. Ada satu yang lagi viral tuh artis cilik kita, Leoni ya. Yang sudah mulai membincangkan sesuatu anggaran yang publik juga nggak begitu aware sebenarnya. Jadi dia membuka anggaran tangsel, terus dia lihat kok ada penggunaan seragam harganya sampai segini, berapa triliun, berapa ratus miliar gitu. Sementara untuk jalan raya lebih kecil daripada anggaran untuk penggunaan seragam. Dan itu langsung viral dan itu langsung ditanggapi oleh
wali kota. Iya, iya. Artinya public figure yang memberikan perhatian lebih terhadap sesuatu yang dianggap janggal itu punya efek yang luar biasa loh Bang. Apalagi dia sempat mempertanyakan soal pajak waris yang kita mau bayar pajak udah besar ditambah ada pajak waris, dan itu pun ditanggapi langsung sama Dirjen Pajak. Artinya munculnya orang yang kritis public figure ini menjadi penting sebenarnya untuk kita ya. Iya, iya, betul. Dan memang sebetulnya gini, kita tuh juga banyak NGO. Yang NGO ini masing-masing melakukan penelitian gitu ya. Barangkali NGO ini juga penting juga untuk menjangkau lebih luas lagi orang untuk ikut terlibat ya. Sehingga upaya yang dilakukan bersama-sama ini bisa membantu bahkan memaksa agar pengendalian, pengawasan dilakukan dengan benar, sekaligus upaya memberantas korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena yang rugi kita loh. Kita bisa bilang oke lah indeks persepsi korupsi kita 34 kemarin, sekarang 37, oke lah cukup. Padahal kan itu dampaknya ke investasi, ke ekonomi, ke penyerapan tenaga kerja. Dan banyak lagi faktor-faktor yang kemudian membuat kita rugi gara-gara praktek korupsi tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Jadi itu benar tuh. Kalau ada ungkapan kejahatan itu terjadi bukan karena penjahatnya hebat, tapi karena orang baiknya pada diem. Ya, ya. Nah, gitu kira-kira ya. Bener, ada yang diem karena lelah kan. Atau ini diteriakin terus masih terjadi lagi. Tapi kok masih lagi. Atau diem karena dikandangkan. Tapi resiko juga kalau influencer ngomong begitu, ntar YouTube-nya di take down. Tapi mestinya begini, sepanjang yang disampaikan itu fakta dan sifatnya bukan mengolok-olok, artinya menyerang kehormatan pribadi orang untuk mengolok-olok dengan bahasa yang itu boleh. Karena menyampaikan kepentingan publik kepada publik yang agar mereka juga tahu itu hak publik. Mestinya hak publik ya. Dan dilindungi oleh undang-undang mestinya. Betul, betul. Jadi, tapi jangan sampai jadi korban kriminalisasi ntar. Dicari kasusnya ntar ya. Bang, ini kan KPK sudah berdiri sejak reformasi. Berarti udah berapa tahun nih Mas ya? Dari 2000. Dari zaman Bu Megawati ya? 2004 ya. Dari 2004. Harapannya ketika KPK berdiri itu adalah dia menjaga, membantu aparat lembaga yang lain untuk melakukan tindakan pemberantasan korupsi termasuk KPK juga. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang kita nggak ngelihat ada tanda-tanda korupsi itu akan berhenti. Bahkan posisinya sekarang mulai dari bawah nih RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri itu melakukan tindakan korupsi yang nggak ada sama sekali. Kita lihat rendah gitu. Malah terus meningkat. Ini apa sebenarnya yang salah? Pemimpinnya, cara kita melakukan pemberantasan korupsi, DPR-nya, atau memang masyarakatnya udah terlampau merasa memang ya sudah, suap itu hal yang wajar. Iya. Gitu. Asal demi kebaikan katanya. Ada yang bilang gitu. Katanya ada tuh. Ingat kan? Iya, saya pernah mendengar gitu ya? Itu ngawur betul itu. Gini ya, kalau kita lihat memang upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia kan dilakukan udah banyak sebenarnya. Dan ketika lembaga pemberantasan korupsi semakin besar, kemudian yang terjadi adalah dijatuhkan, dilemahkan, bahkan dibubarkan. Pola-polanya selalu adalah upaya atau lembaga pemberantasan korupsi dijauhkan dari masyarakat. Caranya apa? Dibuatlah framing. Saya masih ingat 2013-2014 ketika KPK kuat gitu ya. 2015 ketika sudah mulai menyentuh kepada aktor-aktor penting, kemudian yang dilakukan adalah dibuat framing bahwa KPK itu radikal. KPK itu Taliban, ya kan? Waduh, ngeri banget itu. Nah, itu kan serem banget tuh. Serem banget. Bahkan dibilang bahwa pilih mana pemberantasan korupsi dilakukan, tapi negara kemudian terpecah atau kemudian keutuhan negara itu diprioritaskan. Ini kan penyesatan ini. Betul. Penyesatan dan ngawurnya luar biasa. Itu justru sering terjadi. Korupsi itu yang membuat negara pecah, yang membuat negara kemudian gagal di banyak kasus di beberapa negara yang terjadi. Itu yang harusnya terjadi. Nah, inilah yang menurut saya perlu dijadikan pembelajaran. Apa yang telah terjadi kemarin jangan sampai kemudian
diulangi oleh orang-orang yang berbuat jahat itu. Dan berhasil lagi. Oleh karena itu membicarakan di forum publik seperti sekarang, mengajak masyarakat ikut mau peduli, dan kemudian dari beberapa keadaan kita dorong, bahkan kalau perlu kita paksa, tanda kutip ya, dipaksanya bukan dengan kekerasan kepada pemerintah untuk mau memberantas korupsi yang efektif, itu menjadi hal penting. Karena itu kepentingan masyarakat, kepentingan kita semua. Ya, berarti kalau memang Pak Prabowo pengen memimpin pemberantasan korupsi, yang langkah pertama ya revisilah undang-undang KPK ya. Dikembalikan lagi marwahnya. Marwahnya seperti semula. Biar lebih leluasa lagi karena kejahatannya luar biasa ini. Korupsinya Pak Prabowo sudah merasakan. Cuman gimana caranya? Mungkin masih mikir-mikir juga kali ya. Mungkin gimana nanti kita kirim videonya ke Pak Prabowo ya, biar nanti dilihat Mas Teddy bacain ke Pak Prabowo. Yang pertama ketemu sama Pak Purbaya dulu. Iya. Ketemu Pak Ini Purbaya soalnya dulu ya. penerimaan negara. Iya. Pak Purbaya nanti ketemu sama Bang Novel ya. Biar biar kan ngurusin biaya cukai sama pajak. Penerimaan negara. Karena Mas Purbaya juga pengen membereskan lah. Enggak, tapi tentu kami juga secara berkelanjutan memberikan masukan-masukan. Rekomendasi sebetulnya beberapa sudah diberikan. Ada yang dilaksanakan, ada yang belum, ya kan? Yang belum itu pasti akan menjadi potensi-potensi loophole ya untuk praktek korupsi terjadi. Mas Bang Novel mau ketemu Pak Purbaya nggak? Enggak, pada dasarnya pastilah kita akan memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini melalui Pak Purbaya ya. Dan bukan berarti terus karena dibahas di podcast terus kemudian kita baru mau ketemu, tapi itu menjadi hal yang program yang mesti dilakukan. Karena kan sudah ketemu sama biaya cukai, sama pajak kan sudah ketemu. Berarti tinggal nanti bagaimana makin menguatkan lagi. Biar optimal penerimaan negara. Kantornya di mana sih, Mas Novel? Mabes Polri. Saya di Mabes Polri. Saya tentunya di bawah Pak Kapolri ya. Di bawah Kapolri. Nanti Pak Purbaya mampir lah ya ke Mabes Polri ya. Karena ini kejahatan kerah putih ya. Berarti fokusnya di sana. Oke. Bang Novel, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Tetap seperti Novel Baswedan yang dulu. Tidak berubah. Terima kasih udah mencerahkan nih. Penonton Pundu Poin aja pasti akan senang nih kalau melihat pencerahan-pencerahan begini. Semoga semakin baik lah. Karena tadi bilang semakin publik sadar akan semakin kuat kontrol kita terhadap pemberantasan korupsi. Dan tentunya begini, satu hal penting yang ingin saya sampaikan sebagai closing statement bahwa kepedulian kita untuk mendorong pemberantasan korupsi itu diselenggarakan, itu bentuk kecintaan kita kepada negeri. Karena praktek korupsi pasti menghancurkan dan membuat upaya negara untuk bisa mencapai tujuan negara terganggu, terhambat, bahkan bisa digagalkan. Maka kita mesti harus selalu peduli dan mendorong agar pemberantasan korupsi dilakukan dengan efektif dan sungguh-sungguh. Gitu. Tuntas sampai akhir. Tuntas sampai akhir. Oke, terima kasih Bang Novel. Teman-teman, demikian To The Point kita kali ini. Sampai jumpa di To The Point aja berikutnya. Bye-bye. Bye. To The Point aja.